Selamat pagi, menjelang siang Bapak dosen. Nama saya Angga Kusuma, jurusan Sistem Informasi, nomor NIM 04494642. Hari ini saya akan mempresentasikan bagaimana tahap-tahap untuk membuat entity relationship diagram untuk di rumah sakit. Pertama yang kita lakukan adalah menentukan identitas untuk entitas tersebut. Kalau di rumah sakit biasanya kan ada dokter, pasien, terus berhubungan dengan administrasi, pemeriksaan oleh dokter, dan kemudian ada resep obatnya. Lalu kita menentukan atribut setiap entitas. Contoh dokter, atributnya apa? Mungkin nama dokter, nomor ID dokter, dia spesialis apa, dan juga nomor telepon. Atau pasien, nama pasien, ID pasien, alamatnya, tinggal di mana, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya apa, dan nomor telepon. Untuk administrasi biasanya membutuhkan adalah tanggal daftar dari pasien tersebut, kemudian ID administrasi yang menginput data, lalu kemudian ID pasien. Terus untuk pemeriksaan biasanya adalah ID pemeriksaan dari dokter yang setelah diperiksa, terus tanggal periksanya kapan, keluhannya apa, diagnosa apa, kemudian ID pasien tersebut, dan juga dokter yang memeriksa. Untuk resep obat biasanya adalah dokter setelah memeriksa dia akan memberikan resep. Nah, di situ ada ID resepnya, nama obatnya, dosisnya, aturan pakainya, dan mungkin sekalian pemeriksaannya. Terus menentukan relasi antar entitas. Di rumah sakit itu relasi yang terjadi pertama adalah dokter memeriksa. Satu dokter itu dapat memeriksa banyak pasien, dan satu pemeriksaan itu hanya dilakukan oleh satu dokter. Kemudian dari pasien untuk administrasi, satu pasien itu melakukan satu atau beberapa pendaftaran, tapi satu administrasi hanya bisa untuk satu pasien. Kemudian pasien ke administrasi relasinya, kemudian dari pasien ke pemeriksaan, satu pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter, satu pemeriksa hanya untuk satu pasien. Kemudian terakhir adalah pemeriksaan dan resep obat. Ini berhubungan dengan apotek. Terus menentukan kardinalitas pasien, dokter, pasien, pemeriksaan. Relasinya adalah mereka melakukan administrasi, dokternya melakukan pemeriksaan. Kemudian untuk pasiennya menjalani pemeriksaan setelah bertemu dengan dokter. Kemudian hasilnya adalah pemeriksaan tersebut akan memberikan dokter akan memberikan sebuah kertas yang isi dengan resep obat. Terus diagram untuk entity relationship diagram seperti ini: pasien, ID pasien, nama pasien, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, dokter juga sama. Dan setelah itu ke administrasi, lalu selanjutnya ke setelah melakukan administrasi seperti pendaftaran, lalu akan melakukan pemeriksaan. Selanjutnya setelah pemeriksaan dari dokter akan diberikan resep obat. Penjelasannya adalah tahap pertama adalah analisis kasus, membaca studi kasus dan menentukan objek penting yang akan dijadikan entitas. Tahap kedua adalah menentukan entitas. Tahap ketiga itu menentukan atribut. Tahap keempat menentukan primary key. Tahap kelima menentukan relasi. Tahap keenam menentukan kardinalitas, dan tahap ketujuh adalah membuat diagram IRD-nya. Kesimpulannya adalah IRD digunakan untuk menggambarkan struktur database rumah sakit sehingga hubungan antara dokter, pasien, administrasi, pemeriksaan, dan resep obat dapat dipahami dengan jelas. Dengan IRD, proses pembuatan database menjadi lebih struktur dan mudah dikembangkan. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.